padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara. Umat kekasih Kristus, nas untuk membimbing ibadah kita pada hari ini dengan tema Allah Tritunggal menyertai kita, terambil dari kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita nyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku, melimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, melimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Umat kekasih Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, yang menghendaki umatnya sempurna seperti Dia yang sempurna. Salah satu kehendak Allah adalah agar kita umatnya hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita, seperti dinyatakan di dalam Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara jujur serta memohon pengampunan kepadanya. Mari kita awali dengan menyanyikan Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu, walau aku berjerit dan menangis tak henti. Apapun usahaku, tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan Kau panggil diriku ke hadapan tahta-Mu, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Umat kekasih Kristus, mari kita mengakui dosa-dosa kita melalui doa pengakuan dosa secara pribadi. Allah Bapa yang penuh dengan
belas kasihan, panjang sabar, yang senantiasa menyambut umat-Mu yang datang mengakui segala salah dan dosa. Terimalah kami umat-Mu yang berdosa ini. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus segala salah dan dosa kami berdoa. Amin. Umat kekasih Kristus, untuk kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Jaminanmu yang dinyatakan, Yesus milikku yang abadi. Darah-Mu Tuhan menghapuskan semua dosa-dosa kami. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami berserah pada Tuhan, damai sejahtera diberikan. Roh-Mu ya Tuhan bekerjalah, membuat hati bahagia. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami berserah pada Yesus, dalam nikahku diteguhkan, sambil menunggu mengharapkan kasih-Mu Yesus dicurahkan. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa yang pengasih, Bapa yang kekal dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dan juga beserta dengan Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami hingga kami boleh bersekutu dan beribadah, serta boleh mendengarkan firman Tuhan, serta merefleksikannya di dalam kehidupan kami. Berkati permenungan kami di sekitar firman Tuhan, supaya kiranya ini menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama. Hanya di dalam nama Kristus saja kami panjatkan doa ini. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda yakin akan penyertaan Allah? Bagaimana caranya Anda mengukur seberapa besar penyertaan Allah itu? Di tengah situasi yang semakin sulit seperti saat ini, apakah Anda masih bisa mengatakan bahwa Allah menyertai saya? Saudara-saudari, seringkali penyertaan Allah itu disalahpahami. Banyak orang beranggapan penyertaan Allah itu tergantung dengan apa yang terjadi pada diri mereka dengan memakai ukuran manusia. Penyertaan Allah dirasakan ketika kita mendapat hal-hal baik dalam kehidupan, dipromosikan di kantor, bisnis dan usaha lancar, keluarga sehat-sehat semua, dan seterusnya. Nah, di sini tolong jangan salah paham dengan maksud saya. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh bersyukur dengan semua hal baik yang terjadi di kehidupan kita. Justru kita perlu bersyukur. Yang ingin saya garis bawahi adalah manusia sering memakai ukuran untung rugi serta senang sedih sebagai kriteria kehadiran Allah dalam hidup mereka. Padahal Allah selalu hadir dalam situasi apapun yang menimpa kita, bahkan ketika kita tidak merasakan kehadiran Allah itu. Kehadiran Allah sesungguhnya adalah soal lain, bukan hitung-hitungan manusia. Untuk lebih memperdalam soal ini, kita perlu menjelajah sedikit ke dalam ajaran Kristen tentang Allah Tritunggal. Ajaran tentang Allah Tritunggal adalah salah satu ajaran yang paling sulit untuk dijelaskan. Setidaknya ada 2 alasan mengapa ajaran ini begitu sulit untuk kita jelaskan kepada orang lain. Yang pertama, ajaran tentang Allah Tritunggal itu tidak hanya satu. Di sini kita perlu membedakan antara iman kepada Allah Tritunggal dan ajaran tentang Allah Tritunggal. Iman kepada Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus adalah satu hal yang menjadi persamaan dari semua umat Kristen di seluruh dunia, di segala abad dan tempat. Namun, ajaran adalah suatu upaya untuk mensistematisasi atau menyusun apa yang diimani. Dan ini membuat refleksi manusiawi kita tidak bisa sempurna. Ajaran itu adalah sesuatu yang terus berubah, beradaptasi, karena manusia juga berubah. Nah, di sini terkait ajaran tentang Allah Tritunggal yang berusaha menjelaskan tentang iman Kristen kepada Allah Bapa,
Kristus dan Roh Kudus, ada beberapa model yang biasanya dipakai untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Jadi tidak ada sebuah cara yang bisa dipakai untuk menjelaskan Allah Tritunggal dan itu selesai, kita langsung mengerti. Tidak ada. Tradisi Kristen menyediakan berbagai cara, berbagai model, berbagai pengandaian tentang Allah Tritunggal untuk membantu umat memahami apa yang mereka imani. Nah, alasan yang berikutnya, yang kedua, yang juga sebetulnya masih terkait dengan alasan pertama, adalah karena Allah Tritunggal pada hakikatnya adalah realitas yang kita alami, walaupun seringkali kita tidak menyadari. Perjumpaan dengan Allah Tritunggal bersifat pengalaman, maka sulit untuk menjelaskannya selain dengan menggunakan bahasa yang personal, yang subjektif, dan juga metaforik atau bersifat pengandaian. Dalam sebuah ilustrasi yang pernah saya dengar dilontarkan oleh pendeta Joas Adi Prasetya, ia mengatakan bahwa orang yang mau menjelaskan Allah Tritunggal itu seumpama orang yang mau menjelaskan bagaimana rasanya makan duren kepada orang yang belum pernah lihat duren itu seperti apa, baunya bagaimana, apalagi rasanya itu senikmat apa. Nah, hal seperti ini pernah saya alami beberapa kali selama tinggal di Amerika Serikat. Ketika ada ditanya sama orang, buah apa yang khas dari Indonesia dan tidak bisa kamu dapatkan di sini? Nah, saya langsung terpikir durian. Karena durian hanya tersedia di toko-toko tertentu, toko-toko Asia, dan itu pun tidak selalu ada. Namun, sulit sekali Bapak Ibu Saudara-saudari menjelaskan durian itu kepada orang yang belum pernah ngeliat durian itu seperti apa. Akhirnya untuk mencoba menjelaskan, saya pakai analogi-analogi. Bahwa durian itu kulitnya tajam, seperti landak, ada duri-durinya. Lalu baunya itu menyengat, rasanya manis, dan seterusnya. Nah, demikian pula cara terbaik menjelaskan Allah Tritunggal itu bukan dengan memberikan penjelasan seperti rumus matematika, melainkan dengan memperlihatkan bagaimana hidup yang diubahkan oleh perjumpaan dengan Allah Tritunggal dan mengajak orang-orang lain untuk turut mencicipi indahnya kehidupan itu, kehidupan yang dihidupi dengan persekutuan dengan Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika Anda merasa tidak bisa menjelaskan Allah Tritunggal secara sistematis, secara jelas kepada orang lain, jangan kecil hati dan jangan rendah diri. Sebab bukan itu poinnya dari hidup dalam relasi dengan Allah Tritunggal. Sebaliknya, jika ada orang-orang yang dengan percaya diri bisa menjelaskan Allah Tritunggal secara tuntas, justru di situ kita perlu hati-hati dan waspada. Karena mungkin orang-orang seperti ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang, mari kita coba lihat lebih dalam bacaan Alkitab kita dari 2 Korintus 13 ayat 13 yang telah kita dengar bersama tadi. Rasul Paulus mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bagian ini merupakan sebuah penutup dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dan isinya merupakan ucapan yang hingga saat ini menjadi formular liturgis yang sentral dalam kekristenan dan digunakan oleh gereja-gereja di segala tempat, yaitu perkataan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jika kita cermati secara saksama di penutup surat-surat Paulus yang lain, formula Allah Tritunggal ini tidak selalu Paulus gunakan. Di 1 Korintus misalnya, Paulus hanya menggunakan kasih karunia Yesus menyertai kamu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ajaran mengenai Allah Tritunggal di dalam gereja mula-mula adalah sesuatu yang berkembang terus-menerus, karena ajaran adalah sebuah respons iman manusia kepada penyataan Allah, pewahyuan Allah di dalam Yesus Kristus.
Nah, surat Rasul Paulus yang kedua ini kepada jemaat di Korintus ditulis sekitar tahun 56 atau 57 Masehi. Jadi sejak awal gereja berdiri, orang-orang Kristen memiliki iman kepada Allah Tritunggal. Walaupun formulasi teologis tentang doktrin Allah Tritunggal berkembang terus dari waktu ke waktu hingga saat ini. Jadi, Anda bisa lihat bahwa iman kepada Allah selalu mendahului ajaran, selalu mendahului teologi. Dan karena itulah, di dalam tradisi Kristen, dikenal sebuah adagium klasik. Dalam bahasa Latin disebut lex orandi, lex credendi. Artinya adalah iman Kristen berawal dari doa. Rumusan-rumusan teologis yang mencoba menjelaskan iman secara lebih runut juga berawal dari doa. Nah, hal ini merupakan titik berangkat yang penting, sebab Allah Tritunggal pertama-tama bukanlah doktrin yang dibuat lalu diajarkan, serta semua orang harus terima dan mengakui supaya bisa menjadi anggota komunitas Kristen. Tidak seperti itu. Allah Tritunggal adalah realita yang dihidupi oleh umat Kristen mula-mula. Bahwa perjumpaan mereka dengan Yesus Kristus membawa pengenalan yang benar akan Allah. Mereka semakin memahami Allah itu siapa dan apa karya Allah. Serta persekutuan yang menghidupkan dengan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal adalah realitas yang mereka alami secara nyata, kendati tidak selalu bisa dirumuskan dengan gamblang. Jika kita lihat bagaimana orang-orang Kristen di dalam Perjanjian Baru memberi pertanggungjawaban iman mereka, maka kita tidak menemukan rumusan teologis yang panjang lebar tentang Allah Tritunggal. Misalnya saja ketika Stefanus yang mati martir dalam Kisah Para Rasul pasal 7, kita tidak melihat bagaimana Stefanus merumuskan doktrin Allah Tritunggal. Yang ia lakukan adalah justru mempersaksikan bagaimana Allah Tritunggal berkarya dalam sejarah dan berpuncak di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Salah satu cara lain dalam tradisi Kristen untuk memahami doktrin Trinitas adalah dengan memahami dan membedakan antara dua aspek dari doktrin ini, yaitu aspek imanen dan aspek oikonomik. Aspek imanen mendiskusikan Allah Tritunggal di dalam dirinya sendiri, yaitu bagaimana Allah Bapa, lalu Sang Logos atau Sang Firman yang berinkarnasi sebagai Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Ketiganya saling berelasi dalam persekutuan satu sama lain yang terus-menerus bergerak saling mengisi dan melengkapi. Jika Allah sungguh adalah kasih, sebagaimana dipahami di dalam ajaran Kristen, maka Allah adalah pribadi yang mengasihi, yang dikasihi, dan kasih itu sendiri. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sejak kekal sampai kekal. Nah, penggambaran seperti ini digunakan untuk membayangkan relasi Allah Tritunggal di dalam dirinya. Bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling berelasi dalam kasih. Itulah aspek imanen. Di sisi lain ada aspek oikonomik, yaitu bagaimana Allah yang adalah persekutuan dari ketiga pribadi tersebut kemudian juga bergerak keluar dan mencipta, sehingga dunia dan seluruh ciptaan bisa hidup dalam relasi persekutuan kasih dengan Allah Tritunggal. Dengan kata lain, aspek oikonomis ini melihat relasi Allah dengan karya ciptaannya. Karya penebusan Kristus hingga turunnya Roh Kudus merupakan bagian dari gerak Allah Tritunggal yang senantiasa merengkuh dunia dan seluruh ciptaan, termasuk kita, untuk berelasi dengannya. Dan tentu saja semuanya itu dilandasi oleh kasih, karena Allah yang kita kenal adalah kasih.
Untuk membuat lebih jelas aspek persekutuan ini, mari kita mengambil contoh dari konteks jemaat Korintus. Bagaimana Paulus menulis suratnya sampai 2 kali kepada jemaat di Korintus. Pada hari Minggu yang lalu, Pendeta Handri Rusli sudah menjelaskan sebagian konteks jemaat Korintus, sehingga saya tidak akan mengulanginya lagi saat ini. Paulus dalam surat-suratnya selalu berupaya untuk mengingatkan, mendidik, bahkan mengoreksi orang-orang percaya terkait etika dan laku hidup mereka yang salah. Ukuran dari perilaku hidup adalah keutuhan relasi kasih satu sama lain. Karena itulah yang Allah tunjukkan dalam Kristus Yesus dan kehadiran Roh Kudus. Relasi yang penuh dengan kasih adalah ukuran kehadiran Allah di dalam komunitas dan kehidupan umat. Dengan demikian, relasi di antara pribadi-pribadi Allah Tritunggal yang saling merangkul, mengisi, dan melengkapi semestinya menjadi model bagi relasi antar manusia, khususnya anggota-anggota jemaat komunitas Kristen mula-mula yang hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Rasul Paulus berupaya mengarahkan warga jemaat kepada laku hidup yang seturut dengan relasi persekutuan kasih tersebut. Misalnya saja bisa kita temukan bahwa Rasul Paulus tidak melihat gereja lokal, jadi misalnya jemaat di Korintus, sebagai satu komunitas yang terpisah seutuhnya. Jadi benar-benar tidak ada relasi dengan gereja-gereja lain. Sebaliknya, Paulus melihat persekutuan itu perlu dipraktikkan bukan hanya di aras jemaat-jemaat lokal, tetapi juga antar jemaat-jemaat yang satu dengan yang lain. Dan karena itulah Paulus di dalam suratnya mengajak jemaat Korintus untuk mengumpulkan dana bagi saudara-saudari yang membutuhkan di Yerusalem, sebagaimana ditunjukkan dalam 2 Korintus pasal 8. Jemaat yang lebih mempunyai, lebih berkecukupan, perlu untuk menopang jemaat yang kurang mampu. Nah, hal ini merupakan cerminan relasi persekutuan kasih yang benar. Selain itu, jemaat Korintus juga dikenal karena pernah mengalami perpecahan di meja perjamuan, karena kesenjangan antara warga jemaat yang kaya dan yang miskin. Dan Paulus memberikan nasihat soal itu di suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus. Salah satu permasalahan lain di surat 2 Korintus adalah keberadaan rasul-rasul palsu yang dicatat dalam 2 Korintus 11 ayat 12-13 yang memecah belah jemaat Korintus dengan mempertanyakan otoritas Paulus sebagai rasul. Hal ini membuat jemaat tidak lagi hidup dalam persekutuan kasih, dan Paulus mengajak mereka untuk tidak lagi bertengkar dan saling bermusuhan karena hal ini. Hendaknya jemaat di Korintus tetap hidup dalam persekutuan, baik di dalam jemaat lokal mereka di Korintus maupun dengan jemaat-jemaat lain yang keseluruhannya merupakan tubuh Kristus. Dalam hal inilah pesan penutup Paulus yang tadi kita baca menjadi amat relevan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di sini jemaat Korintus diingatkan oleh Paulus bahwa realitas persekutuan dengan Allah Tritunggal haruslah juga tercermin dengan relasi mereka di dalam jemaat antar satu anggota dengan yang lain, maupun relasi mereka dengan sesama manusia yang belum menjadi bagian dari jemaat mereka. Nah, kini kita bisa kembali ke soal penyertaan Allah Tritunggal. Semoga sekarang semakin jelas bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, karena natur Allah adalah kasih, dan kasih selalu berada dalam persekutuan dengan yang lain, baik di dalam diri Allah sendiri maupun antara Allah dengan seluruh ciptaan, termasuk kita. Kita diajak berpartisipasi di dalam persekutuan ilahi, persekutuan dengan Allah Tritunggal, dan juga persekutuan dengan ciptaan lainnya.
Oleh karena itulah, sungguh Allah selalu hadir dalam situasi apapun yang menimpa kita, bahkan ketika kita tidak merasakan kehadiran Allah itu. Kehadiran Allah adalah fondasi dari keberadaan kita sebagai ciptaan. Oleh karena itu, ukuran kehadiran Allah bukan hitung-hitungan manusia, seperti berapa uang yang dimiliki, pekerjaan apa yang dilakukan, prestasi apa yang telah diraih, atau seberapa sehat kita. Allah Tritunggal hadir dan memeluk orang-orang yang hancur hatinya, yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang meratap karena berat beban kehidupan yang mereka tanggung, yang ingin mati karena hidup tak ada lagi makna dan pengharapan. Dan juga Allah hadir bagi mereka yang tersakiti oleh ucapan dan perbuatan sesama mereka. Sesungguhnya kehadiran Allah justru diukur dari bagaimana kita hidup dalam relasi kasih dengan sesama. Dengan berpartisipasi dalam relasi kasih dengan sesama, sesungguhnya kita berpartisipasi dalam persekutuan Allah Tritunggal. Perbuatan-perbuatan kita merupakan ajakan kepada sesama untuk menyadari kehadiran Allah Tritunggal dalam kehidupan mereka juga. Saya ingin menutup renungan hari ini dengan sebuah contoh. Ada seorang kawan yang mempunyai bisnis dan beberapa pegawai. Ketika pandemi COVID-19 ini merebak, tentu saja dirinya, keluarga, serta perusahaannya turut terkena efeknya, turut menjadi korban. Bisnisnya mundur dan pemasukan turun drastis. Namun di tengah situasi seperti itu, ia tidak mau hanya memikirkan dirinya dan keluarganya. Ia berusaha untuk tetap menyisihkan uang untuk membayar pegawai-pegawainya, karena tahu bahwa pegawai-pegawainya juga menghidupi keluarga mereka masing-masing dalam situasi yang sulit. Ia berusaha juga untuk peduli kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu dengan membagikan masker gratis kepada orang-orang yang ia temui di jalan, serta tetangga yang kurang mampu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin warga Jemaat Gereja Kristus Bogor juga banyak yang seperti ini. Mau berbagi, bukan hanya saat berlebih, tapi juga saat berkekurangan. Apalagi berbagi bukan hanya soal materi. Ada hal-hal lain yang bisa kita berikan. Kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa memberikan semangat kepada orang lain, kita bisa menyempatkan waktu untuk menelpon teman kita. Kita ada waktu untuk berdoa bagi orang lain. Nah, laku hidup yang berbagi, yang berusaha untuk memberikan kasih supaya orang lain berada dalam relasi kasih dengan dirinya, mencerminkan ajakan Allah Tritunggal untuk berpartisipasi dalam persekutuan kasih, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita hidup dalam relasi yang baik dengan sesama. Karena itu menjadi ajakan bagi orang lain untuk menyadari bahwa Allah Tritunggal juga menyertai mereka. Allah Tritunggal juga senantiasa hadir, menyapa, dan merengkuh mereka dalam segala situasi yang mereka alami. Amin.
Sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Penegasan Warta. 1. Selama masa peniadaan seluruh kegiatan tatap muka, umat yang membutuhkan informasi seputar pelayanan gereja atau membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi nomor WhatsApp Gereja Kristus Bogor di 0819 2949 5878 atau dapat menghubungi rohaniwan A. Pendeta Yobet Koro, B. Pendeta Handri Rusli, C. Pendeta Ruben Hutagalung, D. Penatua Khusus Alda Marita, E. Penatua Khusus Sedia Hati Gea, F. Penatua Khusus Andreas Filipus, G. Ibu Suki Sastuti di nomor telepon seperti yang tertera di Warta Jemaat. 2. Ruang kontak jemaat. Selama masa pandemi COVID-19, bagi anggota jemaat yang menawarkan makanan, barang, dan jasa dapat menggunakan ruang tolong-menolong di kolom standar. Ini tidak dipungut biaya. Berita diterima paling lambat hari Rabu pukul 16.00 WIB dan dikirim lewat email ke wartajemaat.gkb@gmail.com. 3. Pada tanggal 1, 8, 15, dan 22 Juni 2020, pada pukul 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, semua rohaniwan aktif Gereja Kristus Bogor akan mengikuti program pembinaan Sinode Gereja Kristus yang bertema Pastor as Transformative Coach. Program pembinaan ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom. Mohon dukungan doanya. 4. Dalam rangka pemilihan anggota Penatua Gereja Kristus Bogor untuk pelayanan periode 2021 sampai dengan 2024, diharapkan anggota jemaat dapat mendoakan dan memperhatikan setiap tahapan pemilihan penatua. Ada 2 formulir pemilihan yang bisa digunakan, yaitu melalui formulir manual yang dapat diminta pada Ketua Tim Pelayanan Wilayah atau TPW, dan melalui Google Form. Cara pengisiannya dapat melihat panduan pemilihan penatua yang tersedia. 5. Bagi umat yang tergerak mendukung aksi kasih bagi yang terpapar pandemi COVID-19, dapat mengirimkan dananya ke rekening BCA 427888405 atas nama Gereja Kristus Bogor dengan mencantumkan keterangan pandemi COVID-19. Demikian penegasan Warta.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki minggu yang baru dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. Kejadian 8 ayat 21 mengingatkan kita, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Marilah kita menyatakan tekad kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan di minggu yang baru ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 302, "Ku beri persembahan." Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama membawa persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang mulia, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Terimalah persembahan kami ini sebagai wujud syukur kami kepadamu. Inilah hidup kami, dan pakailah untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera.
Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Persahabatan dan kesukaan sandar pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita akan dapat sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Serta Tuhan budaya jalan sandar pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Tidak ku takut, tidak ku bimbang, sandar pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.